anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami. Engkau yang sudah menyertai kami Bapa sepanjang minggu demi minggu, sehingga kami boleh kembali berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami mulai ibadah perdana kami di tempat ini Tuhan. Kami tahu ada rencana-Mu yang indah Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus, semua tempat ini Tuhan akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan yang Bapa. Semua jiwa-jiwa akan menemui tempat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Serahkan Tuhan Yesus jiwa-jiwa hamba-Mu yang di dalam perjalanan Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Bapa untuk meninggalkan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ibadah onsite kami, bahkan ibadah online kami penuh kemenangan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa untuk tempat ini dengan kuasa darah Yesus, sehingga Tuhan tidak satu pun gangguan apapun yang dapat menjamah kami. Bahkan Bapa seluruh pemuji penyembah-Mu, hamba-hamba-Mu, imam musik, worship leader dan singer Tuhan, penuh urapan-Mu Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa-Mu Bapa, mengalirlah Tuhan pujian-pujian kami Tuhan hanya untuk meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga percaya Roh Kudus-Mu yang mana Bapa di Pentakosta ini kami memperingati Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah kami juga Tuhan membuka hati kami untuk kami bisa mendapatkan impartasi baptisan Roh Kudus-Mu turun atas kami Bapa semuanya, sehingga kami boleh Bapa tidak sama lagi Tuhan pada saat kami datang. Kami akan mendapatkan Tuhan Yesus Bapa kehidupan yang baru, roh yang baru turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu kepala sidang kami Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Engkau memperhati dengan hikmat-Mu yang baru baginya, kekuatan baru, kesehatan baru, tambah-tambahkan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, juga Engkau memberikan Bapa hikmat bagi kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh melayani dengan sungguh hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terpujilah Kau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dapat kembali beribadah di tiara di tempat ini gelombang pertama. Saya percaya kasih Tuhan itu berlimpah atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita memuliakan nama Tuhan dan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari bersama-sama kita datang bersukacita di hadapan Tuhan.
Diamlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu ladang siap dibuat. Tangkaplah segala beban dan dosa yang mereka pada tujuan tempat ini masuk kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita bersama-sama di tempat ini. Mari kita merendahkan hati kita, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan. Kasih ya Tuhan Yesus, kasih ya Tuhan Yesus, kasih ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari bersama-sama katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah
jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bersama angkat tanganmu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah, Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami buka hati kami Tuhan, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah. Makasih ya Tuhan Yesus, kami buka hati kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, oh Roh Kudus, pulihkanku, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, bawa kami lekat padamu, kami sembah nama-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu sempurna, tak berkesudahan kuasa-Mu, Engkau hadir di tempat
setiap saat, setiap waktu, setiap jam ya Tuhan. Hanya bersamamu, menikmati indahmu, menikmati kemurahanmu, Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, tiada yang seperti Engkau, sanggup memulihkan hati kami Tuhan. Ya Rama ya Rama Sando, Hina Rama, ya Rama Sando. Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Oh, agungkan namanya. Nama Yesus berkuasa, nama yang ajaib, ajaib, sungguh ajaib Tuhan. Oh, Kau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, penuhi ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh indah hadirat-Mu. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari buka kedua tanganmu, sembah Tuhan sekali lagi. Mari mulai bermazmur di hadapan Tuhan, mulai mengucap syukur di hadapan Tuhan, mulai ceritakan kebaikan Tuhan. Sungguh tiada habis-habisnya anugerah-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Oh diana rama ya rama si ya ramo, hina rama sandi. Haleluya. Oh Yesus, 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 kekasih jiwa kami, Engkau yang terutama Tuhan. Haleluya. Oh come Holy Spirit, fall in this place. I need you more
Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need you more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari sama Bapak bangkit berdiri bersama-sama. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need you more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need you more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu di hari Pentakosta ini, di mana kami dapat datang kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Dan hari ini kami membuka hati kami ya Tuhan, agar Engkau menjamah segenap kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja. Di antara kita. Biarlah masih biarlah masuk. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hadirat-Mu ya Tuhan, yang menjamah setiap hati, mengubah setiap kehidupan, menyegarkan yang letih lesu, memberi kekuatan yang baru. Biarlah masuk. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami dapat datang beribadah yang perdana setelah hampir 15 bulan. Kami tidak dapat datang menyembah-Mu dan beribadah di tempat ini. Semua adalah anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu. Jikalau kami dapat kembali ke rumah Tuhan dan kami bersorak-sorai dan bersukacita menyambut pesan firman-Mu dan isi hati-Mu, pengurapan-Mu Tuhan yang bersama dengan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Pentakosta. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Sungguh kita bersyukur di mana setelah hampir 15 bulan, terakhir itu Maret tanggal 22 kita sudah off, tidak dapat beribadah. Waktu Feren datang dengan praise worship, itulah yang terakhir, the last time. Dan setelah itu kita ibadah online. Dan puji Tuhan, setelah kita doakan cukup lama saudara, maka Tuhan menuntun kita, ini saatnya kita kembali membuka ibadah di GBI Tiara Convention Center. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita melihat ada concern ya dari begitu banyak jemaat yang sering kita doakan dan kita komunikasi. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu datang untuk beribadah, sebab memang ibadah on-site itu adalah satu keputusan yang berani dan keputusan iman, tetapi ini sangat perlu. Karena kita melihat hari-hari ini, seluruh dunia secara global oleh karena pandemi membuat kerohanian itu mulai merosot. Banyak yang hanya bertahan sendirian. Dan saat saya berdoa, ya, saya melihat kalau orang yang bertahan sendirian itu ibarat seperti korek api. Kalau saudara melihat korek api, walaupun apinya itu menyala sekali gores, tapi bisa bertahan berapa lama korek api?
tidak lebih dari 1 menit. Itulah yang terjadi dengan begitu banyak orang yang mulai lesu dan letih karena tidak ada komunitas rohani. Lilin juga demikian. Ada yang berkata, saya sendirian saja saat teduh di rumah. Tapi berapa lama bisa sendirian saat teduh? Karena kita membutuhkan komunitas. Lilin tidak bertahan lebih dari seminggu, Bapak Ibu. Kalau 2 hari pun sudah hebat. Tetapi saya melihat di dalam doa, kita ini seperti tumpukan kayu yang ketika disatukan dan ketika Roh Kudus dicurahkan dan api itu berkobar seperti di hari Pentakosta ini, maka api unggun dari semua yang berkobar dan saling mendoakan dan mendukung seperti saat ini akan membuat rohani kita, roh kita terus menyala-nyala bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Itulah sebabnya mengapa di hari Pentakosta saya ucapkan Happy Pentecost untuk kita semua. Mengapa pada saat itu murid-murid di loteng atas upper room, mereka semua itu datang berdoa bersama dengan sehati. Dan di sana dicatat nama-nama yang berkumpul. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Ibu Yesus, Maria, saudara-saudara Yesus. Saudara nanti bisa baca di Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14 itu. Mengapa nama demi nama itu disebut? Karena saya percaya saudara, seperti yang hari ini datang ibadah di tempat ini, nama-nama saudara itu semua diingat, disebut di surga. Dan pada hari ini saudara, tepat pada tanggal hari ini, maka saudara melihat 23 Mei 2021, Tuhan tahu siapa yang hadir, yang datang mencari wajahnya di pagi hari beribadah bersama. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Lalu Pastor Luke melihat mengapa kita perlu hadir. Karena di Alkitab katakan mereka semua hadir di upper room. Pada saat mereka hadir, maka api Roh Kudus itu turun tepat di tempat mereka berkumpul. Saat saya merenungkan tentang hadir, maka saya mengingat seperti kita ini pada saat resepsi, ada pesta, ada pernikahan, Bapak Ibu. Kita melihat kalau ada pernikahan di hotel yang berbintang 5 dengan menu-menu yang disajikan di meja yang begitu mahal, saya melihat banyak orang sebelum pesta dimulai sudah dari awal datang, betul? Apalagi kalau seperti yang di kota-kota besar yang katanya crazy rich, yang bagi-bagi koin emas lagi ya. Yang tidak diundang pun mungkin dia ajak semua anggota keluarganya sebanyak mungkin hadir. Karena katanya dapat koin emas. Ini koin benaran saudara, yang aman. Bukan seperti kripto yang buat banyak orang khawatir, merah semua ya. Ini koin emas, semua datang. Nah, saya tidak pernah mendengar ada yang ketika pesta itu berkata, kalian aja yang pergi ya, nanti kirim aja videonya ya. Nanti saya lihat zoom aja menu-menu kalian. Wow,很好吃, kan gitu. Hanya lihat dari foto. Nanti koin emasnya waktu pembagian kalian nanti info saya ya. Nanti saya lihat di video aja siapa yang dapat. Nanti kalau bisa juga saya mau ya. No, saudara. Karena ada hal-hal yang tertentu, kita perlu hadir, kata bersama-sama hadir. Kita tidak bisa titip orang atau kirim orang atau dengar dari kata orang. Kita harus hadir. Seperti waktu penarikan hadiah. Syaratnya harus hadir. Karena saya mengingat ada statement. Something are taught, but some are caught. Artinya, ada sesuatu yang kita dapat dengar, kita dapat diajar, tapi ada yang kita perlu tangkap. Kita perlu terima langsung waktu kita hadir. Nah, itulah pentingnya. Mengapa kalau kita mencari Tuhan, tidak boleh dititipkan. Harus kita pribadi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ketika kita hadir, maka Roh Kudus akan dicurahkan dan hidup kita diubahkan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
Saudara terkasih dalam Kristus, mengapa pada hari ini, tepat di hari Pentakosta, kita memulai ibadah di GBI Tiara ini? Karena saya percaya dengan segenap hati, Pentakosta, Shavuot, itu berbicara tentang yang pertama, itu adalah penuaian, harvest. Katakan bersama-sama, harvest. Penuaian apa yang kita perlukan dari Tuhan? Maka kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena begitu Roh Kudus hadir, saudara lihat, penuaian dalam segala aspek terjadi. Kalau di gereja Tuhan, jiwa-jiwa akan terus bertambah yang diselamatkan. Saya mengajak kita semua mulai mendoakan keluarga kita yang perlu menerima Injil keselamatan Kristus. Seperti Pastor Luke pernah saksikan. Untuk orang tua kami, ada yang saya doakan dengan Bu Ros 18 tahun, saudara. Tetapi suatu hari, tiba-tiba papa saya mau ikut mama saya untuk dibaptis. Dan kita melihat itu adalah mujizat. Dan visi dan misi gereja kita di My Family ini, Pastor Luke rindu anggota keluarga kita, orang-orang kita kasihi, itu juga dapat menerima Injil Kristus, diselamatkan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita membutuhkan Roh Kudus untuk terjadi harvest di marketplace, di kantor kita, di dalam hidup kita. Selalu ada harvest. Dan Pentakosta itu juga berbicara perubahan, change. Katakan bersama-sama, change. Akan ada perubahan yang terjadi ketika Tuhan itu hadir, saudara. Karena pada saat Tuhan hadir, maka apa yang belum pernah kita pikirkan, itu bisa terjadi. Apa yang belum kita pernah bayangkan. Orang-orang yang dulunya keras, tiba-tiba berubah jadi lembut. Yang pemarah jadi peramah. Yang tidak sabaran jadi sangat sabar. Mengapa? Buah-buah roh itu turun. 9 buah roh itu turun dan mulai bekerja dalam kehidupan ini. Dan yang dahsyat adalah, di Yesaya 32, di ayat 15 sampai 17, firman Tuhan katakan ini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Mari kita baca bersama ayat 17, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, dalam bahasa Inggris saya baca lagi, until the Spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest, then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Nah, apa artinya? Artinya ketika berkat Pentakosta itu turun, 3 hal akan terjadi, saudara. Bawa pulang pesan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, produktivitas itu pasti terjadi dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, produktivitas. Fruitfulness. Apa yang kita lakukan itu mulai berbuah. Karena Alkitab katakan padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan, saudara. Ini miracle. Bagaimana padang gurun itu bisa berubah, Pastor Luke, menjadi kebun buah-buahan?
Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara lihat Israel, Holy Land, kalau yang pernah ikut ke Israel lihat. Israel itu padang gurun dulunya. Sekarang menjadi kebun buah-buahan pengekspor buah yang terbesar di Eropa. Padahal kalau saudara ke pinggir saja dari Israel, ada Yordania, kemudian ada Mesir, ya. Negara-negara di tetangganya, bedanya luar biasa, saudara. Kering. Tetapi mengapa ada perubahan di Israel? Karena saya percaya Tuhan hadir. Demikian juga dalam hidup kita. Banyak di antara kita sudah mengalami wilderness, padang gurun. Bisnis ada yang mengalami wilderness, padang gurun. Tapi sebaliknya, Pastor Luke melihat dari 30 tahun pelayanan, ada yang tidak pernah mengalami padang gurun, selalu kebun buah-buahan, selalu ada hasil, selalu ada cara Tuhan menolong, terutama bagi yang cinta Tuhan. Katakan amin. Pastor Luke mau bersaksi, saudara, 5 tahun kita membuka GBI My Family. Dari tidak punya apa-apa, hanya miracle, sampai kita cari parkiran di Palladium, karena nggak ada tempat lain. Tidak ada kursi, tidak ada karpet, dan waktu kita doa, Tuhan mulai bekerja, mengirim jiwa-jiwa, dan ajaibnya saudara, kita mulai melihat ada yang mengasihi Tuhan, yang mulai menabur, memberi persepuluhan, memberi persembahan, yang kadang kita juga tidak tahu siapa. Sampai hari-hari ini baru Tuhan singkapkan pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan itu, dan kita tahu. Itu miracle bagi kita, itu mujizat. Kita tidak tahu apa yang terjadi, dan satu persatu saya dengar kesaksian. Beberapa hari yang lalu ketika saya dengan Bu Ros, kita sering berdoa untuk jemaat dan kita sering berkomunikasi. Suatu hari ketika kita lagi bertemu, ada jemaat kita yang juga menjadi tim dari pembangunan rumah Tuhan, ya. Kita bertemu dan dia mulai bersaksi. Banyak sekali kesaksiannya, tapi saya berikan intisarinya. Intinya ini, orang lain bisnisnya itu pontang-panting, tetapi perusahaannya terus naik. Yang lain minta izin tidak pernah dapat izin, yang dia diberikan lisensi khusus untuk seluruh wilayah Indonesia, untuk bisa ekspor ke luar negeri. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan banyak hal yang ajaib, karena waktu beliau ulang tahun, kita masih ingat, kita say happy birthday. Tidak lama dia kirim, saudara tahu kirim apa? Ini adalah persembahan saya untuk rumah Tuhan. Jarang kita dengar kalau orang dapat happy birthday itu paling kamsia, tapi dia bilang ini persembahan. Saya katakan ini benar-benar mengasihi Tuhan. Pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan ketika kita bertemu beberapa hari yang lalu, dia bersaksi ini. Ada rumah yang 10 miliar. Dan Tuhan gerakkan dia itu untuk bertemu dengan ownernya. Dan singkat cerita saudara, dia dapatkan rumah itu. Saudara tahu berapa rumah 10 miliar dia dapat? Dia dapat hanya 6 miliar saja. Sampai semua agen properti itu bingung-bingung di seluruh wilayah tempat ini. Dia bisa dapatkan semua lengkap, fully furnished, tinggal-tinggal, dan view-nya luar biasa, dan rumahnya besar sekali. Dan dia dapatkan itu, dan bukan hanya sekali saudara, favor itu terus mengalir dan mengalir. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya dengan segenap hati, kalau kehidupan kita mengasihi Tuhan, kebun buah-buahan selalu akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bagi generasi muda, Pastor Luke mau memberi pesan. Mungkin hari-hari ini kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Saudara, nanti di ibadah ketiga saya akan sharing untuk generasi muda. Kita melihat banyak hal yang ajaib itu terjadi. Contohnya YouTube belum pernah kita dengar belasan tahun yang lalu. Tapi mengapa YouTube itu bisa tiba-tiba ada? Karena foundernya Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim ini hanya anak-anak kuliah. Tiba-tiba diberikan satu ide. Semua orang pingin lihat video.
Dan tiba-tiba YouTube itu ada dan sampai hari ini mendunia saudara. Dalam sekejap. Kita juga melihat seperti Facebook, Mark Zuckerberg. Kita melihat seperti Yahoo, Jerry Yang, David Filo, Google, Larry Page, Sergey Brin pendirinya. Atau Instagram saudara, dari Kevin Systrom dan Mike Krieger. Hampir semua orang hari ini punya akun Instagram. Kalau yang update, benar? Padahal Instagram dulu nggak ada apa-apanya. Dulu hanya pingin karena lihat foto, menu di restoran saudara. Tapi bisa mendapat ide seperti ini. Dari mana inspirasi ini? Dari mana kreativitas ini? Dari mana produktivitas ini? Doa Pesteluk adalah semua itu terjadi ketika kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, ya. Apa pesan Pentakosta untuk kita semua? Kebenaran, righteousness akan selalu menuntun kehidupan kita. Katakan amin. Karena firman Tuhan katakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Spirit of truth. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan firman Tuhan katakan ini. Di kebun buah-buahan, tadi kita baca di ayat 16. Akan tetap ada kebenaran. Apa artinya Pastor Lu? Artinya ini Bapak Ibu. Apa saja yang kita lakukan. Tuhan selalu melindungi kita. Bertemu dengan orang-orang yang benar. Melakukan sesuatu itu benar. Kalaupun ada yang mulai melenceng, Tuhan akan ingatkan kita. Ini udah agak melenceng ini. Tolong diluruskan. Ada amin? Kita akan membuat keputusan yang tepat, yang benar. Amin? Yang salah pun Tuhan nanti bisa koreksi agar kita menjadi benar lagi. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita selalu dituntun oleh roh kebenaran. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang rindu? Apa saja yang kita lakukan, kita membuat keputusan yang tepat. Amin. Pastor Luke berdoa, apa saja saudara. Mau dalam keputusan bisnis, perusahaan, keluarga. Tuhan bisa menuntun kita. Bertemu dengan orang yang tepat. Di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Apa saja yang kita lakukan, kita selalu melihat Tuhan. Kita adalah Tuhan yang setia. Karena Roh Kudus itu selalu menyertai kita selama-lamanya. Oleh sebab itu mari kita menjadi pribadi yang setia. Saya bersyukur Bapak Ibu. Kesetiaan Bapak Ibu. Mau datang beribadah. Bersama-sama sebagai satu keluarga. Apakah itu on-site di tempat ini. Atau mungkin dalam keadaan online. Saudara tetap mau beribadah. Itulah kesetiaan. Dan waktu kita setia, Tuhan juga akan menunjukkan kesetiaannya. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Saya akan close dengan yang ketiga, yang terakhir. Apa berkat Pentakosta untuk kita? Shavuot. Tuhan akan memberikan kita serenity, ketenangan. Katakan bersama, ketenangan. Sekarang ketenangan ini adalah komoditi yang mahal, saudara. Nggak bisa dipesan di apotek, nggak bisa diorder online. Banyak orang hidupnya khawatir, tidak ada ketenangan. Tapi dikatakan
Hasil produk dari kebenaran adalah damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 26-27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada amin? Tuhan memberikan kita peace, damai sejahtera. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada peace, damai. Saudara pulang ibadah, saudara pasti merasa damai. Beda sama orang-orang yang di luaran, yang kelihatannya sibuk, banyak kegiatan. Saudara lihat, pasti beda. Kekosongan, kehampaan itu tidak bisa diisi dengan aktivitas-aktivitas. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dan ibadah, ada quietness. Yesaya 32 tadi kan, ada assurance. Apa itu quietness and assurance? Ada ketenangan, ada jaminan, ada kepastian. Apa saja yang kita lakukan, kita mantap. Kita bukan orang yang bimbang. Saudara lihat ada orang yang bimbang. Hari ini A, besok B, berubah-ubah terus. Nggak tentu orangnya. Apa aja dia moody, gampang sekali dia berubah. Tidak stabil, labil. Kita akan menjadi air yang tenang. Tuhan akan menuntun kita ke air tenang. Apa saja yang kita lakukan, ada sungai kehidupan seperti kristal. Seperti kitab Wahyu, saudara. Artinya, apapun yang kita lakukan, kita tidak khawatir. Katakan pada yang di sebelah saudara, jangan khawatir. Ini pesan penutup dari Pesteluk. Bagaimana caranya kita ini hidup lepas dari kekhawatiran. Jangan kita khawatir banyak hal, saudara. Ada orang yang sampai hari ini di rumah terus, tidak berani keluar. Dari kekhawatiran berubah jadi ketakutan, ketakutan jadi fobia, fobia dan paranoia, saudara. Nggak berani ketemu orang. Tapi apakah itu solusi? No. Bahkan kita mendengar saudara hari-hari ini yang terlalu ketakutan, fobia, justru mereka yang banyak kena masalah-masalah. Tetapi Tuhan ingin kita jangan khawatir. Ada yang berkata, saya di rumah aja, saya tidak mau keluar. Mohon maaf saudara, dia memang jaga benar. Tapi rupanya anaknya atau cucunya yang sering keluaran, yang pulang, tiba-tiba membawa virus penyakit. Artinya apa? Tidak ada tempat yang aman kecuali di dalam hadirat Tuhan. Dan di rumah Tuhan ada tudung kemuliaan Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana caranya Pesteluk kita ini bebas dari kekhawatiran? Ini pesan saya. Don't over control. Apa artinya don't over control? Jangan kita ini menjadi control freak. Apa aja kita mau kendalikan. Ini mau kita atur, itu mau kita atur semuanya, ya. Tidak perlu, saudara. Apa yang kita bisa serahkan, kita serahkan pada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Katakan bersama, serahkan. Dalam Amplified Bible, casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, bukan half, all your concerns, once and for all on Him, for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Saudara simpan ayat ini. Tuhan minta kita serahkan. Serahkan itu artinya seperti kalau kita setor uang di bank, sekali aja kita store, amin. Tapi begitu sudah ada saldo, saudara bisa pakai ATM, saudara bisa tarik uangnya sedikit demi sedikit atau banyak. Kita dapat trust, kita percaya Tuhan. Begitu kita serahkan semua. Jangan saudara terlalu banyak minta kendali, mau kontrol ini, mau kontrol itu. Apa yang kita tidak bisa kendalikan,
serahkan pada Tuhan. Ada amin? Lalu kemudian pesan untuk kita agar bebas dari kekhawatiran. Stay in the present. Tetap ada di present ini. Jangan terlalu banyak pikirkan yang lain-lain. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan Alkitab katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada amin? Jangan terlalu banyak pikir nanti besok bagaimana, minggu depan bagaimana, bulan depan bagaimana, bagaimana anak saya, bagaimana nanti masa depannya, bagaimana nanti karirnya. Anak bapak udah usia berapa? Oh, masih TK sekarang ya. Tapi udah pikirnya terlalu jauh, saudara. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan terlalu banyak pikiran. Battlefield of the mind ini jaga. Amin. Jangan terlalu banyak khawatir seperti di kursi goyang. Terus goyang tapi tidak kemana-mana. Serahkan semuanya. Ranser saudara yang berat-berat itu semua serahkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, trust in His care. Percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. Pada saat kita dipelihara Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita seperti tiang awan dan tiang api. Ada tangan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sebelum kita perjamuan kudus, kita akan melihat video yang menjadi rangkuman dari hari kenaikan sampai Pentakosta ini. Dan setelah itu kita perjamuan. Saya minta agar kita semua mengingat kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu. Saya juga undang Bu Ros, kita bersama-sama nanti kita akan menyembah Tuhan dan berdoa untuk perjamuan setelah kita melihat klip ini. Witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih ya Bapa untuk perjamuan kudus di pagi hari, di hari Pentakosta. Engkau mengingatkan kembali akan kasih-Mu kepada kami. Melalui pengorbanan di kayu salib, kebangkitan Kristus sebagai jaminan hidup yang kekal bagi orang-orang percaya. Dan juga kenaikan-Mu ke surga yang menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa di surga bagi orang-orang percaya. Dan juga pencurahan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menang dalam kehidupan ini karena memiliki penolong yang setia, Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau mengampuni segala kesalahan, pelanggaran dan dosa dari perkataan, pikiran, perbuatan melalui darah Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk perjamuan kudus-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami. Di dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan melalui perjamuan ini mari kita kembali mengingat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan
Pentakosta yang berkobar-kobar, api cinta. Yes, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Yes, mujizat terjadi di tempat ini. Holy Spirit. Oh dia Ramashikia. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya miracle. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadirat Tuhan. Terima kasih. Oh, we thank you Lord. We love you Lord. Terima kasih ya Bapa. Bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau mencurahkan berkat Pentakosta. Engkau memberikan kebun buah-buahan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu. Engkau menyatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Segala kelemahan dan beban yang mengikat saat ini lepas. Terima dalam nama Yesus. Setiap belenggu, kekhawatiran, ketakutan, kami hardik dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Uria Rama Soko Rikia Rama Rabo. Ya Rama Soko Rama Rama. Demikian firman Tuhan. Karena Engkau mengasihiku, karena Engkau mendekat kepadaku, karena Engkau rindu bersama dengan aku, maka Engkau akan melihat ada pertolongan yang ajaib dari Roh Kudus penolong yang menyertaimu selama-lamanya, yang akan menunjukkan kebenaran kepadamu, yang akan menyatakan apa yang akan terjadi di masa depanmu. Oleh sebab itu jangan khawatir, serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, sebab akulah Tuhan Yesus yang memeliharamu. Terima dalam nama Yesus. Yes, ialah masuk. Ialah masuk.
Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau meteraikan perjamuan kudus dalam hidup kami. Berkati semua keluarga di tempat ini. Berkati dengan api Pentakosta dari Roh Kudus. Dan berikan berkat-Mu untuk keluarga demi keluarga. Engkau menjaga kesehatan, kekuatan. Dan juga terima kasih untuk persembahan yang telah kami bawa dalam ibadah yang perdana hari ini. Setelah 15 bulan, Engkau menguduskan semua persembahan, baik persembahan ucapan syukur, persepuluhan pembangunan umum, persembahan Pentakosta. Engkau yang mentabiskan, menguduskan, memeteraikan, membuka tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, menghardik belalang pelahap, dan memproteksi kebun buah-buahan dan kehidupan keluarga semua di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang penting untuk kita. Yang pertama adalah pada minggu yang akan datang ada sedikit penyesuaian jam ibadah sesi pagi Bapak Ibu, di mana kalau hari ini 8.15, maka mulai minggu depan dan seterusnya menjadi 8.30. 8.30 seperti yang sebelumnya di Tiara. Jadi Bapak Ibu, mulai ibadah minggu depan, sesi yang pertama menjadi jam 8.30. Ibadah hanya 1 jam saja, dan kita mengajak Bapak Ibu untuk bisa datang dengan prokes protokol kesehatan. Dan puji Tuhan kita juga sudah menyediakan air purifier dari MW di tempat ini untuk menyaring udara di tempat ini untuk keamanan. Terima kasih untuk Pak Hardanteng sudah menabur untuk air purifier. Dan juga kami mengajak Bapak Ibu yang rindu, generasi muda, anak-anak, remaja, pemuda, kaum profesional muda, keluarga muda, untuk bisa bergabung dalam ibadah Impact yang akan dimulai hari ini pada jam 11.30, ibadah Impact untuk menjangkau generasi muda. Silakan untuk bisa bergabung bersama setelah sesi 2 pada jam 10. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Ibu Esther dari Jakarta yang saat ini sudah di Medan dan akan melayani kita untuk 3 sesi ibadah, dan juga kita dapat beribadah bersama seperti pada hari ini. Demikian pengumuman untuk kita. Mari kita semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Bapa. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu bagi kami di hari Pentakosta tersebut ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus yang Engkau curahkan ini akan hidup di hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu untuk Pak Gembala yang telah menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi kami. Berkati Ibu Ros, ketiga anak mereka, berkati seluruh keluarga besarnya ya Bapak. Engkau berikan kesehatan, hikmat, tambah-tambahkan pengetahuan-Mu ya Bapak. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa buat gembala pembina kami yang di pusat, hamba-Mu Pak Niko, beserta seluruh deputi-deputinya Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau tambah-tambah hikmat pewahyuan. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa dan mengucap syukur buat tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau yang mencurahkan perbendaharaan yang melimpah-limpah ya Bapa atas umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang setia di GBI My Family. Apapun pekerjaan, profesi, serta usaha anak-anak-Mu ini, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan pusat hingga ke daerah.
Kami percaya Engkau berikan mereka hikmat ya Bapa, sehingga bisa membawa Indonesia keluar dari kondisi yang ada sekarang ini. Dan kami percaya ya Tuhan, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami, berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya. Sertai kami nantinya dalam perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala. Mari Bapak Ibu yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Pentakosta. Sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.